Bapak Ibu, saudara kasih dalam Tuhan, haleluya. Kita bersyukur Tuhan memelihara kita hari demi hari. Tanpa terasa kita sudah melewati pertengahan bulan Mei, dan hanya tinggal 1-2 minggu lagi kita akan mengakhiri bulan Mei. Saya berdoa agar Tuhan terus memelihara hidup kita, menjaga dan membela kita, anak-anaknya yang Ia kasihi. Dan hari ini kembali kita belajar bersama-sama dalam renungan malam ini mengenai Roh Kudus. Dalam 2 hari yang lalu kita sudah belajar fungsi atau pekerjaan Roh Kudus yang sangat penting, bahwa Ia adalah Tuhan yang mendiami orang percaya. Lalu yang kedua, kita juga tahu bahwa setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ia membaptis kita sehingga kita masuk dalam satu tubuh di mana Kristus adalah kepala, sehingga tidak ada lagi orang Yahudi, orang Yunani, semuanya satu di dalam Kristus. Dan hari ini kita belajar satu lagi hal yang penting yang terjadi juga bersama dengan kelahiran baru, yaitu Roh Kudus mengurapi. Kita akan membaca dalam 1 Yohanes 2 ayat 20. Di sana dikatakan, tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Kalau saudara memperhatikan konteks ayat ini adalah ayat di mana Rasul Yohanes yang menulis kitab ini memberikan satu informasi mengenai keberadaan antikris, di mana mereka itu adalah orang-orang yang tidak sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka tidak sungguh-sungguh berada pada kita dan akhirnya menyangkal Tuhan Yesus. Sedangkan orang-orang percaya harusnya tidak seperti itu. Yohanes menyatakan bahwa orang-orang percaya itu sudah menerima pengurapan dari Yang Kudus. Artinya saat kita lahir baru, membuka hati untuk Injil, maka sejak saat itu juga Roh Kudus berdiam dan Ia juga mengurapi. Di dalam ayat yang 27, Yohanes juga selanjutnya menyatakan, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain, tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana Ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Jadi orang percaya sebenarnya tidak perlu lagi meminta-minta untuk diurapi oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, karena kita semua sudah diurapi menurut apa yang dikatakan dari 2 ayat tadi. Dan pengurapan ini salah satu fungsinya dari ayat 27 tadi adalah kita bisa mengerti dan tahu akan kebenaran, sehingga tidak perlu lagi orang mengajarkan kita. Maksudnya bukan berarti kita tidak boleh belajar dengan orang lain. Maksudnya kita diberikan kemampuan untuk discern atau membedakan mana yang benar dan mana yang tidak, karena Roh Kudus itu ada di dalam kita. Dan ini satu privilege yang patut kita syukuri dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kalau kita kembali ke Perjanjian Lama, kita tahu bahwa banyak sekali fungsi urapan dari Roh Kudus itu. Misalnya kita bisa melihat biasanya kalau raja mau dilantik, atau imam mau ditabiskan, atau nabi mau diangkat, biasanya itu diurapi dengan minyak, yang sebenarnya adalah simbol dari Roh Kudus atau prefigure dari apa yang akan Roh Kudus lakukan kepada semua orang percaya. Juga benda-benda khusus yang digunakan untuk tujuan khusus di bait suci misalnya, itu diurapi oleh Roh Kudus. Demikian juga kita sebagai orang percaya dalam Perjanjian Baru, saat kita menerima Yesus, maka kita ini menjadi anak-anak Allah. Kita siap untuk menjalankan tugas yang Tuhan emban bagi kita, yaitu memberitakan Injil. Lalu kita juga sebenarnya sudah dipisahkan dari dunia, kita dipanggil dari kegelapan untuk menjadi terang, dan menjadi terang Tuhan yang ajaib. Jadi anak-anak Tuhan yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak perlu sebenarnya ditumpangi tangan oleh orang untuk mendapat kuat kuasa Roh Kudus, karena ayat ini jelas tadi menyatakan dalam 1 Yohanes 2 tersebut bahwa kita ini sudah memiliki pengurapan dari Yang Maha Tinggi. Jadi kalau sekarang kita sudah siap melakukan tugas untuk menyatakan kebenaran, memberitakan Injil.
Sama misalnya seperti Tuhan Yesus yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 38 bahwa ia diurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus sebelum dia melakukan tugasnya. Demikian juga kita sebagai orang percaya, kita sudah memiliki kuasa Roh Kudus di dalam diri kita yang mengurapi kita sehingga kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, lalu kita siap untuk menjalankan misi Tuhan atas hidup kita, yaitu memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Puji Tuhan, biarlah Roh Kudus memberikan pencerahan untuk kita sehingga kita makin mengerti kebenaran di dalam terang firman Tuhan yang terus diberikan pengertian oleh Roh Kudus kepada kita. Puji Tuhan, kiranya renungan malam ini kembali menambah pengertian bagi kita. Mari melangkah berjalan bersama tuntunan dari Roh Kudus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.